Saudara-saudara, keadaan di cuaca di Palestina baru 2000 tahun yang lalu, paling tidak kita tahu dari cerita Alkitab, dalam suasana musim panas, Yesus berjalan di bawah terik matahari, pasti akan menguras banyak tenaga, di samping mengalami dahaga. Ia memikul salib dari ruang sidang menuju bukit Golgota. Sangat kelelahan dan mengeringkan tenggorokan sehingga mengurangi kekuatan untuk memikul salib, di mana salibnya pun berat. Dia jatuh kelelahan, saudara-saudara. Hal ini menjadi perhatian tentara Romawi, sehingga ketika mereka melihat seorang yang bernama Simon yang datang dari Kirene di Afrika Utara untuk merayakan Paskah di Yerusalem, dia ditahan dengan menaruh salib Yesus di atas bahunya untuk dipikul sambil mengikuti Yesus. Ada banyak orang yang mengikutinya, tetapi Simon menjadi pilihan untuk mempercepat saat penyaliban sekaligus meringankan Yesus pada kelelahan yang ada gitu. Saudara-saudara, Simon dari Kirene dipilih bukan untuk kebetulan karena dia ada di sana gitu, tetapi ada rancangan Tuhan yang menjadi bagian daripada penderitaan Yesus Tuhan kita. Dia dipilih untuk menyatakan bahwa yang tidak diperhitungkan oleh manusia, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencananya. Dan Tuhan memilih seorang yang bernama Simon dari Kirene. Ini menggambarkan indikasi bahwa Tuhan mampu dan berkuasa atas diri manusia, sebab manusia adalah ciptaannya, saudara-saudara. Dan dialah pencipta segala sesuatu, yang menjadi pertanyaan mengapa Yesus dikalahkan oleh penguasa, mengapa Yesus kalah oleh orang yang diciptakannya. Saudara-saudara, ketika kita melihat cerita ini, ketika hukum dibuat untuk kepentingan penguasa, maka hukum itu akan mereka pakai demi kepentingan penguasa. Secara hukum Yesus benar. Pilatus sebagai ahli hukum tidak menemukan kesalahan padanya, tetapi dia harus dihukum. Ada mafia peradilan untuk menjebak Yesus. Ada penggunaan kekuasaan secara semena-mena sehingga kebenaran menjadi kabur. Kebenaran diganti oleh kekuasaan ataupun hal lain. Kondisi seperti inilah yang terjadi pada waktu peristiwa proses penyaliban itu. Yesus bukan kalah, Yesus bukan tidak mampu, tetapi Yesus mau melakukan apa yang dia harus lakukan. Dia menderita supaya ketidakmampuan kita diteguhkan. Dia memikul salib, dikawal tentara dengan barisan yang membawa plakat yang menyatakan kesalahannya yang bertuliskan Indri. Kuasanya itu juga dipakai untuk menahan Simon yang tidak tahu menau dengan persoalan yang terjadi. Kuasa Romawi yang menduduki Palestina, di mana kekuasaan itu dapat dipaksa untuk kepentingan penguasa. Mengapa salib? Salib adalah lambang penderitaan, saudara-saudara. Maka salib Yesus hendak memperjelas bahwa terjadi ketidakbenaran yang berakibat pada penderitaan. Maka kita memajang salib di dinding rumah atau tergantung di leher dan di telinga kita bukan sekedar aksesoris, bukan supaya orang lain tahu bahwa kita pengikut Yesus Kristus yang disalib, tetapi lebih daripada itu, bahwa salib itu mengingatkan kita bahwa kebenaran harus ditegakkan, penderitaan harus dilewati. Salib di mana Allah bertindak secara misterius untuk menunjukkan keajaibannya di tengah-tengah hidup yang ada. Di tengah derita yang dialami Yesus, dia mengingatkan juga perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, mengingatkan kita supaya jangan derita Yesus juga ditangisi. Yesus adalah korban dan dia siap untuk itu. Yesus dikorbankan karena dosa manusia, maka Yesus berkata, dirimu dan anak-anakmu, dosamu dan dosa anak-anakmu yang harus ditangisi. Karena
Kadang-kadang kita terhanyut dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika kita melihat cerita itu, dan kita tidak menyadari bahwa dosa kitalah yang ditanggungnya. Yesus juga memilih perempuan yang mandul yang tidak pernah menyusui sebagai orang yang lebih berbahagia. Bagi orang Yahudi, saudara-saudara, perempuan mandul adalah hal yang memalukan, maka perempuan seperti ini bisa diceraikan manusia oleh suaminya. Tetapi Yesus memilih perempuan mandul untuk menyatakan bahwa deritanya sebagai anak telah menekan dan melukai hati Maria ibunya. Maria yang tidak dapat bertindak untuk membebaskannya dari derita. Maria yang hanya bisa menangis dan menyiksa diri karena penderitaan anaknya. Menangislah, tapi bukan atas apa yang dialami oleh Yesus, saudara-saudara. Walaupun sengsaranya memilukan hati, menangislah untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk manusia di dunia. Menangislah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, supaya melalui pengenalan diri kita, kita semakin diperbaharui untuk lebih banyak bertindak baik dan benar menjalani kehidupan bersama dengan Yesus. Yesus hendak berkata supaya kita menyimpan air mata kita untuk diri kita dan anak-anak kita, sebab banyak penderitaan yang akan kita alami di dunia ini. Semakin sulit kita menerima apa yang ada di dunia ini, semakin kita mengerti bahwa ada rancangan dan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah terkalahkan. Karena itu andalkan Tuhan. Dia yang selalu menolong kita. Dia yang mengajak kita untuk kita selalu bersama-sama dengan Dia. Belajar dari Simon orang Kirene itu. Dia berani menghadapi kenyataan yang ada di tengah-tengah hidup yang ada. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Begini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu.
Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias Tuhan, Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.